adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan pujian Selamat Pagi Bapak. Pujian ini dari Allah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Mata kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata tinggi di kerajaan surga. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube Tuhan. Ya Tuhan, boleh kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh benar-benar memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian-pujian untuk Tuhan. Pertama-tama kita angkat pujian dari utara ke selatan. Sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Oke, kita masih mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian tentang mukjizat Tuhan. Kita angkat pujian 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, pejamkan mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertatah tinggi di kerajaan surga, mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan sehingga kami boleh menaikkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Boleh kiranya Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar mendengarkan firman-Mu yang akan dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Juga Tuhan berkati sehingga kakak-kakak sekolah minggu boleh kiranya membagikan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhannya. Adik-adik seperti biasa boleh siapkan Alkitabnya, videonya boleh di-pause dulu dan adik-adik mengambil Alkitab. Kemudian dibuka pada kitab Matius, pasalnya yang keempat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita dan baca bersama-sama di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, itu adalah untuk bacaan firman Tuhannya. Kemudian kalau misalnya kakak-kakaknya baca dari sini, kayak kita kurang paham kali ya, kurang mengerti, kurang tergambarkan gimana sih sebenarnya kondisi Tuhan Yesus saat dicobai iblis. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan lihat versi, ini sebutannya komik Alkitab, jadi cerita bergambarnya. Judulnya masih sama, Tuhan Yesus, beda ternyata judulnya. Judulnya itu, kalau perikopnya kan pencobaan di padang gurun. Kalau ceritanya yang hari ini itu judulnya adalah Tuhan Yesus berpuasa. Adik-adik tahu kan berpuasa itu apa? Iya, tidak makan dan tidak minum. Nah, kita mulai ceritanya ya. Nah, jadi tadi kan diceritakan gimana Tuhan Yesus ini dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, kalau dari gambarnya tuh padang gurun, adik-adik kebayangkan gimana panas, cuman ada pasir-pasir, tidak ada tempat berteduh, terus tidak ada air, tidak ada makanan, seperti itu. Kemudian di situ Tuhan Yesus berpuasa alias tidak makan dan tidak minum selama 40 hari dan 40 malam. Berarti sekitar 1 bulan tambah 10 hari ya adik-adik ya. Nah, selama berpuasa itu emang Tuhan Yesus ngapain sih? Kalau kita lihat dari gambar nih, sepanjang Tuhan Yesus berpuasa itu, yang Tuhan Yesus lakukan adalah berdoa. Betul adik-adik. Nah, setelah udah 40 hari itu, akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar nih, karena tidak makan sama sekali kan. Adik-adik 4 jam gak makan aja, kakak rasa udah pada lapar sih ya. Nah, pas Tuhan Yesus udah lapar nih, datanglah iblis
gambarannya seperti ini. Datang iblis dan meminta, awalnya tuh dia datang untuk mencobai Tuhan Yesus nih. Kata iblisnya kayak, si Tuhan Yesus sudah mulai lapar, mari kita cobai gitu kan. Dan saat iblis ini datang, terus dia tuh bawa Tuhan Yesus ke ada bebatuan nih, ceritanya di padang ada bebatuan. Kemudian iblisnya berkata, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti supaya kau bisa makan, seperti itu. Ingat kan yang cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang cuman dari 5 roti dan 2 ikan. Ya nggak sih? Yang cerita kayak gitu. Nah, maka iblisnya mencobai di sini. Tapi habis itu Tuhan Yesus menolak karena ya manusia, kalau kata Tuhan Yesus, manusia tuh tidak hanya hidup dari makan roti saja atau dari makan saja, tapi juga dari firman Allah. Kemudian ada pencobaan yang kedua. Di sini iblis membawa Tuhan Yesus kemana adik-adik? Ke atas bait suci. Dan kemudian apa kira-kira yang dikatakan iblis tadi? Nah, iblis tuh meminta agar Tuhan Yesus tuh menjatuhkan diri. Jadi lompat dari atas bait suci yang paling tinggi ini ke bawah. Karena iblisnya bilang kan di kitab suci ditulis kalau misalnya kayak gini keadaannya, nanti ada malaikat kok yang nolongin, jadi kamu baik-baik aja, ya kan? Gitu kata si iblis. Kemudian Tuhan Yesus bilang lagi, tapi emang ada kayak gitu tertulis di Alkitab. Tapi juga tertulis kalau kita tuh tidak boleh mencobai Tuhan kita. Jadi emang harusnya si iblis ini tidak mencobai Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus Tuhan kita kan? Nah, kemudian pencobaan yang terakhir, ini di sini iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi. Gunung yang lebih tinggi dibanding bait Allah tadi, yang bisa melihat betapa luasnya, di sini tulisnya kemegahan kerajaan dunia. Jadi ada kota-kota, pemukiman-pemukiman yang sangat megah, yang sangat luas, yang sangat besar. Terus iblis bilang kan, kalau kamu mau punya kalau kamu mau mempunyai kerajaan dunia ini, kalau kamu mau aku memberikan kerajaan dunia ini, aku punya satu syarat. Tadi apa adik-adik syaratnya? Iya, si iblis ini punya satu syarat agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Kira-kira Tuhan Yesus mau gak adik-adik? Ya gak mau dong ya, karena di kitab suci Tuhan Yesus bilang kalau kita tuh harus menyembah Tuhan. Iblis juga harus menyembah Tuhan seharusnya. Nah, kemudian setelah dicobai gitu, iblisnya sudah melihat gimana Tuhan Yesus nih kayak susah banget untuk dicobai kan. Dia sangat taat pada kitab suci, sangat taat pada Allah. Akhirnya iblis mengalah. Di sini terus iblis kalah, jadi pasti kalah bukan mengalah. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus ini. Nah, setelah si iblis pergi ini, baru deh datang malaikat-malaikat untuk melayani Tuhan Yesus nih. Dibawain makanan, dibawain minuman untuk Tuhan Yesus yang sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam itu. Itu dia firman Tuhan kita pada hari Minggu ini. Nah, kalau dari firman Tuhan tadi, kira-kira hal apa sih yang bisa kita ambil dan kita pelajari? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kakaknya punya 2 poin nih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan tadi. Poin yang pertama yaitu tentang bagaimana di dalam dunia ini ada si iblis yang adalah musuh terbesar kita. Iblis ini sama seperti cerita firman Tuhan tadi tentang Tuhan Yesus tadi, iblis ini tuh selalu mencoba-cobai, menggoda-godai kakak dan adik-adik semua. Tapi wujudnya tuh gak kelihatan, gak kayak cerita tadi kan ada wujudnya ya, digambarkan ya iblis itu gimana ya. Nah, contohnya gimana sih kak? Contohnya nih, adik-adik lagi sekolah online, lagi Zoom meeting ceritanya. Nah, kemudian tuh adik-adik rasanya gatel gitu. Rasanya pengen banget untuk buka HP, ambil HP atau buka laptop untuk main game atau buat nonton YouTube. Padahal kan harusnya nggak boleh adik-adik. Nah, kalau kayak gitu keadaannya, bisa aja tuh karena ada si iblis tadi itu yang menggoda-godai kita
dan sedang mencoba-cobai kita nih, kayak gitu. Misalnya siapa ya? Misalnya Kenneth. Kenneth, ayo nonton YouTube, gak usah dengerin ibu guru. Ceritanya kayak gitu adik-adik ya, tapi kan gak kelihatan, jadi kita gak tahu. Nah, tapi ternyata kita ini nih, anak-anak Tuhan Yesus ini, kita tuh bisa untuk melawan godaan itu. Nah, gimana sih caranya? Itu dia poin yang kedua. Kita tuh bisa melawan si godaan si iblis ini kita tuh bisa melawan godaan iblis ini dengan bantuan Roh Kudus dan firman Tuhan. Jadi kita gak mungkin bisa mengusir iblis ini kalau tanpa Roh Kudus dan firman Tuhan. Contohnya dalam cerita Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus kan berpuasa nih. Dia gak makan, dia gak minum, sampai lapar kan ceritanya tadi kan. Nah, kalau misalnya dari cerita yang bergambar tadi, kelihatan gak apa sih yang Tuhan Yesus lakukan selama dia berpuasa? Benar, Tuhan Yesus tuh berdoa. Tuhan Yesus saja minta pertolongan Allah supaya Tuhan Yesus bisa kuat dalam berpuasa ini. Nah, kemudian pada saat dicobai oleh si iblis, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pasti Tuhan Yesus membalasnya dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita nih anak-anak Tuhan Yesus ini juga bisa melawan iblis-iblis di sekitar kita, maka kita juga harus rajin berdoa dan tetap membaca firman Tuhan. Oke, aku tantang adik-adik untuk mulai nih. Mungkin kalau misalnya belum bisa baca, minta aja mama atau papa untuk baca cerita-cerita firman Tuhan. Kalau adik-adik gak tahu bacanya dari mana, atau kalau ingin yang bergambar, bisa kayak yang kakak-kakak ambil nih. Nah, adik-adik cari aja komik Alkitab. Nanti keluar deh. Komik Alkitab anak. Komik anak Alkitab. Oke, itu dia adik-adik. Mungkin ntar kakak kasih linknya ya di bawah, cie. Nah, oke deh adik-adik, itulah firman kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo, firman Tuhan tentang apa? Semoga adik-adik tidak skip ya, jadi benar-benar bisa memahami firman Tuhan tadi. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Angkatlah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita bersatu dalam doa. Selamat siang Allah Bapa,
Selamat siang Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari Minggu ini Tuhan, meskipun melalui media online. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu Tuhan di rumah masing-masing untuk boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ibadah kami sudah selesai, kami akan kembali kegiatan kami masing-masing. Tuhan yang sertai kami semua Tuhan, Tuhan sertai 1 minggu kami ke depan. Tuhan yang berkati sekolah kami, kalau ada teman kami yang ujian, Tuhan yang bantu mereka mengerjakan ujian dengan baik dan belajar dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa-Mu Tuhan, jika sejauh ini penyakit COVID-19 masih menyebar di mana-mana Tuhan, boleh kiranya Tuhan yang boleh cepat pulihkan, juga Tuhan yang melindungi kami dan keluarga kami semua Tuhan, supaya kami semua terhindar dari penyakit ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Kita akan nyanyikan mendapat firman. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat minggu adik-adik.